Insya Allah mau lebih karena kami musafir, kami ini malaikat ya Bu ya. Dan waktunya kembali ke Habib sampai nanti jam 4:30 nggak apa-apa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Habib, Sebenarnya saya itu groginya udah tadi di sesi pertama udah habis groginya. Yang sekarang itu bingung ya. Saya kok tiba-tiba bisa ada di Hong Kong, di tengah-tengah. Mama, Mau bilang bapak-bapak, ibu-ibu, bapaknya cuma satu ya. Di tengah ibu-ibu semua ini, bunda-bunda, bidadari, emak-emak, mbak-mbak. Tapi yang jelas ya, saya itu tidak gampang bersedih. Saya itu apalagi tidak gampang meneteskan air mata. Buat yang sering nonton saya di YouTube atau di TV, itu kan jarang, saya cengengesan orangnya. Iya. Saya itu ketawa-ketawa aja, dakwah saya itu ketawa-ketawa aja. Tapi tadi di sesi pertama itu khususnya ketika doa, saya itu betul-betul terharu kepada kalian semua. Karena kenapa? Karena saya ngebayangin ya, betapa besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepada ibu-ibu dan bapak semua ini. Karena kenapa? Mbak-mbak. Saya kalau manggilnya mbak-mbak munafik. Ibu-ibu dipanggil mbak-mbak. Ya. Kalian aja lah. Jangan nyebut nama lah. Jadi sejujurnya saya itu terharu. Tadi terharu kenapa? Karena selain dari kalian di sesi pertama yang minta doa dengan ragam masalahnya, menurut saya kalian ini adalah orang-orang yang mulia. Lantaran gini, salah satu kemuliaan wanita Islam itu adalah karena dia mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan dia. Saya tadi cerita, kerja jangankan di Hong Kong, kerja di Indonesia aja itu bukan pekerjaan kalian. Bahkan kerja di rumah aja itu bukan pekerjaan kalian. Pekerjaan rumah aja itu dalam Islam adalah kewajiban suami. Ya betul, karena menguntungkan. Coba merugikan. Iya. Ada yang gak punya suami katanya. Nanti kita doakan. Nah, jadi itu seharusnya kalau yang gak punya suami, pekerjaan rumah aja itu tugas orang tuanya, bukan tugas kalian sebagai perempuan. Karena itu Al-Quran itu memuliakan perempuan dengan bilang waqarna fi buyutikunna, maka perempuanmu itu adalah jimatmu, keramatmu yang harus engkau simpan di rumahmu sebagai kehormatanmu. Tugas rumah aja itu bukan tugas perempuan. Dalam Islam, tugas urusan rumah itu adalah tugas suami. Kalau belum punya suami, tugas orang tua. Karena itu, suami yang meninggalkan istrinya dan tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, maka dia diwajibkan untuk menyediakan ART di rumahnya. Karena kenapa? Karena tugas rumah itu dalam Islam adalah tugas suami.
Makanya Nabi Muhammad itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah menjahit bajunya sendiri, bikin minumannya sendiri, ngangetin makanannya sendiri, membersihkan rumahnya sendiri. Minimal semua urusan rumah yang terkait dengan diri beliau kerjakan sendiri. Dan setiap beliau minta tolong kepada Sayyidah Aisyah, maka beliau meminta tolong, sehingga ketika Sayyidah Aisyah melakukannya, maka itu adalah sedekahnya Sayyidah Aisyah kepada suaminya. Alhamdulillah. Jadi, nah, bagus tuh. Tugas istri apa? Jadi, tugas istri adalah dalam Islam melayani suaminya. Karena itu, ini pegang baik-baik. Saya tidak setuju dan tidak suka bercandaan bahwa kalau suami macam-macam jangan dikasih jatah. Karena kenapa? Itu satu-satunya tugas utama istri. Tugas utama istri itu. Oleh karena itu dalam Islam tegas sekali, seorang istri yang mempermainkan tugasnya kepada suaminya, maka dia dilaknat oleh seluruh para malaikat hingga datang waktu fajar. Karena tugasnya itu. Bahkan menyusui dulu, bukan tugas istri. Kaget kan? Saya kasih tahu, menyusui itu dalam Islam itu adalah tugas suami. Dan Suami yang menyusu. jangan kan biasa undang Habib Kiai, tapi yang Habib industri baru sekarang kan. Jadi saya jelaskan, tugas menyusui itu tugas suami, tapi bukan berarti suami yang menyusui. Dalam artian, seandainya kata para ulama, seorang istri meminta upah atas air susunya, maka kewajiban untuk suami memberi upah kepada istrinya. Artinya apa? Istri itu ketika tidak meminta upah kepada suami untuk menyusui anaknya, seorang suami yang berakal dan berislam, maka dia akan menemani istrinya dengan penuh kasih sayang ketika menyusui. Makanya kalau istri nggak bisa menyusui, kemudian butuh ibu persusuan, ibu persusuan itu bayarnya pakai duit suami, bukan pakai duit istri. Kalau beli susu formula, yang beli susu formula suami, bukan dari duit istri. Karena itu bagian dari nafkah seorang suami kepada istri. Nah, bayangin, jenengan bukan hanya membantu keluarganya, tapi membantu keluarganya di luar rumah, bahkan di luar negeri, dengan bekerja untuk keluarga. Entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu anak. Maka ini satu jihad. Karena jihad itu artinya merelakan diri untuk sesuatu yang maslahatnya atau manfaatnya jauh lebih besar dengan kita merelakan diri kita untuk orang lain. Padahal kalian semua ini berhak di rumah, berhak mendapatkan make up gratis dari suaminya, berhak mendapatkan nafkah lahir batin, berhak dikasih asisten rumah tangga, malah jadi asisten rumah tangga di rumah orang. Tapi itulah mulianya. Beneran, saya bilang kan saya gak gampang terharu, tapi bersama kalian semua di sini betul-betul saya tuh merasakan keterharuan karena betul-betul ini satu kemuliaan yang tiada terkira. Orang yang merelakan dirinya untuk sesuatu yang bukan tugasnya, tapi merelakan untuk apa? Untuk kemuliaan keluarganya. Karena itu kalian semua jangan buang-buang waktu di sini dengan hanya menjalani pekerjaan sebagai perkara duniawi. Menjalani pekerjaan di sini sebagai perkara ukhrawi alias ibadah atau bahkan jihad. Karena kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk bekerja agar diri dan keluarganya tidak mengemis, maka dia sedang berjihad di dalam Allah. Artinya apa berjihad? Berjihad itu ibadah termulia. Kalau mati, matinya syahid. Dan kalau mendapatkan sesuatu itu disebut rezeki. Beda antara rezeki
dan uang. Rezeki itu banyaknya sedikitnya pun mencukupi, apalagi banyak. Orang kalau punya rezeki sedikit cukup. Mungkin saya menjalani pekerjaan dengan baik, gaji saya sedikit, tapi alhamdulillah itu jadi rezeki. Tiba-tiba anak sakit, ada aja duit yang datang untuk biaya anak sakit. Tiba-tiba anak harus bayar UKT kuliah, ada aja uang yang bisa dijadikan pembayaran untuk UKT kuliah. Tapi kalau uang alias gaji banyaknya aja kadang menyengsarakan. Berapa banyak orang yang punya duit banyak tapi nggak bisa makan daging karena kolesterol. Banyak duit tapi diabetes, akhirnya nggak bisa minum kopi panis. Banyak duit nggak bisa makan kacang karena kalau pengajian nggak bisa berdiri, kesemutan asam urat. Banyak. Berapa banyak orang yang hidupnya berantakan dan menderita justru sejak punya duit. Pas miskin hidupnya enak-enak aja. Di zaman salah seorang khalifah di kekhalifahan Abbasiyah, itu seorang khalifah berdiri di balkonnya, berdiri di balkon melihat pasangan suami istri berkebun, kemudian punya rumah-rumahan kecil di tengah kebunnya, makan siang di sana, makan siang bersama bercanda, setelah itu sholat dulu, sholat bareng, makan dulu baru sholat. Ini rumus dalam Islam. Rumus dalam Islam, makan dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru makan, bukan sholat dulu baru makan. Jangan soalin. Makan dulu baru sholat. Karena kenapa? Karena Islam mengajarkan lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Makanya kata Nabi, kalau makanan terindah waktu sholat datang, makan dulu baru sholat. Nah, mereka makan dengan bahagia, setelah itu sholat. Akhirnya kata Khalifah manggil penasihatnya, kamu lihat orang itu, dia tuh miskin tapi kok bisa bahagia, sedangkan kita kaya tapi hidup kita mumet. Akhirnya kata penasihatnya, yang mulia, saya bisa bikin orang itu hidupnya mumet. Caranya gimana? Lihat aja besok. Besoknya dilihat, suami istri ini udah gak makan bareng, sholatnya sendiri-sendiri, pikirannya mumet, matanya kosong. Akhirnya nanya ke penasihatnya, kamu apakan orang ini? Kata dia, semalam saya datang ke sana, ke rumahnya. Terus bukan lagi utang, dia bilang ada pemberian dari raja 1000 dinar buat kamu, 1000 dinar uang. Dari 1000 dinar uang itu diberikan oleh raja untuk kamu. Besoknya pagi-pagi setelah subuh diantar duit 1000 dinar itu. Tapi oleh penasehatnya diambil 1 dinar, sisanya 999 dinar. Ternyata itu yang bikin pasangan ini hilang kebahagiaannya. Waktu gak punya duit, dia bahagia. Tapi dikasih duit gratis oleh raja 1000 dinar yang isinya cuma 999 dinar, malah hidupnya jadi hancur. Kenapa? Karena dia mikir yang 1 dinar ini kemana. Iya kan? Kadang kita hilang duit 1 juta ya, duit hilang 1 juta. Kemudian ada teman, kenapa kamu ngurung? Iya, duit saya hilang 1 juta. Yaudah nih, saya kasih kamu duit 1 juta sebagai gantinya. Tetap ngurung. Kenapa? Karena kita mikir seharusnya 2 juta di duit kita kalau gak hilang. Kita kan gitu manusia, hanya berpikir tentang yang tidak ada, bukan tentang yang ada. Hanya berpikir tentang doa kita yang belum terkabulkan, bukan berpikir berapa banyak keburukan yang Allah hindarkan dari kita. Sekarang deh, berapa ribu orang di Hong Kong yang hari ini meninggal? Di seluruh dunia berapa juta orang? Tapi kenapa bukan kita? Kan itu nikmat dari Allah. Tapi kita seringkali lalai. Bahkan kita sering berdoa kepada Allah dan malah karena doanya belum dikabulkan, padahal berdoa dengan mulut yang juga digunakan oleh kita untuk ngata-ngatain dan gibahin orang lain. Kalau lagi gibahin orang lain, berharap Allah itu tidak mendengar, tapi pas berdoa berharap pendengaran Allah itu kuat.
kan? Nah, karena itu kadang orang itu banyak duit gak bahagia, malah hidupnya sengsara sejak duitnya banyak. Waktu bersama keluarga hilang. Padahal salah satu nikmat yang lebih daripada duit, kata Nabi Muhammad, adalah waktu luang. Siapa yang punya waktu luang untuk jalan-jalan, untuk bersama keluarga, bersama anak, bersama ini dan itu, bersama teman, bersama kita semua untuk ngaji, itu adalah nikmat yang lebih berharga daripada uang, kata Nabi Muhammad. Selain kesehatan, uang tuh nikmat paling bawah. Karena itu banyak orang yang sejak punya uang justru hidupnya belangsakan. Jadi uang itu banyaknya kadang menyengsarakan. Apalagi sedikit sudah pasti menyengsarakan. Udah uang sedikit lagi, gaji dikit lagi. Karena itu jangan sia-siakan pekerjaan ini di Hong Kong, jadikan sebagai ibadah kita. Sehingga dapatnya rezeki. Dikirim ke suami, suami jadi benar. Dikirim ke anak, anak jadi sehat dan sekolahnya jadi lancar. Dikirim ke orang tua jadi berkah. Pokoknya dipakai apapun jadi baik. Itu bedanya rezeki sama uang. Caranya menjalani kerjaan ini sebagai ibadah, bukan sebagai kerjaan doang. Karena kalau kerjaan doang gak nutup masuk surga. Sehari 8 jam kerja tidak dinilai ibadah. Sholatnya cuma 25 menit dibagi 5 sholat, masing-masing sholat 5 menit. Itu pun isya mepet sahur, subuh mepet duha, susah masuk surga. Karena itu mari jalani kerja ini sebagai ibadah bagi kita. Karena kenapa? Karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang menjalani apapun dengan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi atas semua masalahnya. Inna ilallahi raghibun. Kalau kamu ingin semuanya baik-baik aja, kata Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Kita ini pisah sama suami, suami di sana, kita di sini. Pisah sama anak, anak di sana, kita di sini. LDR sama orang tua, LDR sama teman, LDR sama kampung halaman. Maka apa yang bisa menjamin bahwa yang di sana baik-baik aja? Apa yang menjamin bahwa yang di sana amanah? Apa yang menjamin semuanya akan dijalani dengan penuh kebahagiaan? Apa yang menjamin kita di sini tidak kenapa-kenapa? Ini negaranya orang. Saya mau masuk sini aja kemarin ribet banget. Iya, ditanya, kamu siapa, kata imigrasi? Saya Habiblah, kata saya. Iya kan? Ini kan negaranya orang kan. Kita di sini numpang ya. Maka apa yang bisa jamin bahwa kita gak kenapa-kenapa di sini? Kecuali Allah. Karena itu mari kita kembalikan jalani pekerjaan ini sebagai ibadah, agar yang di sana baik, yang di sini juga baik. Di sini baik, di akhirat juga baik. Amin. Nah, sebelumnya kita nanti akan bahas tentang keluarga. Yang tadi saya bahas tentang pekerjaan. Tapi nanti tanya jawabnya terserah. Mau tentang pekerjaan, mau tentang keluarga, mau pertanyaan tersesat lainnya, silakan. Monggo. Karena awalnya saya akan menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Setelah itu silakan tanyakan apa yang ingin ditanyakan, karena yang saya sampaikan belum tentu yang Anda ingin dengar. Jadi nanti biar saya jawab apa yang menjadi pertanyaan dari kalian semua. Nah, mengawali dengan ini, kita kan di sini jadi tamu, jadi tenaga kerja Indonesia. Nah, tipsnya kadang ya orang kerja di sini itu hatinya setengah. Karena kenapa? Karena di sini bukan negaranya sendiri. Bingung, saya mau berbuat baik di sini, tapi ini kan bukan negara saya sendiri. Nggak peduli sama Hong Kong. Toh negara saya Indonesia. Toh saya akan balik ke Indonesia. Toh saya akan insya Allah wafat di Indonesia dan dikuburkan di Indonesia.
Selain itu belum tentu, karena malaikat maut datang nggak pakai notifikasi kayak Shopee. Juga karena begini, Nabi itu bukan hanya cinta tempat kelahirannya, Nabi itu cinta juga tempat beliau bekerja. Nabi itu lahir di Mekah, maka Nabi mencintai Mekah. Bahkan ketika diusir dari Mekah, Nabi menangis karena diusir dari Mekah dan baru membuat syair, wahai Mekah, seandainya bukan karena aku diusir oleh orang-orang yang membenciku di tempatmu, maka aku tidak akan pernah keluar dari engkau, wahai Mekah, kata Nabi. Nabi juga mencintai Madinah, tempat beliau mukim dan bekerja. Makanya ketika Nabi keluar dari Madinah, dalam berbagai riwayat, Nabi itu pengen segera pulang. Kalau udah pulang, Madinahnya udah kelihatan, tapi masih jauh karena di gurun pasir. Dari jauh kan udah kelihatan, oh itu Madinah. Beliau itu sudah tersenyum karena begitu cintanya beliau kepada Madinah. Maka kita diajarkan oleh Nabi Muhammad bahwa pergi dari tanah air kita itu bukan perkara mudah, itu perkara berat. Karena itu ganjarannya di sisi Allah begitu besar, sampai Nabi pun menangis karena harus keluar dari tanah kelahirannya. Padahal Nabi diusir. Tapi kalian semua nggak diusir dari Indonesia, tapi pergi dengan sendirinya. Tentu lebih berat. Kalau diusir ya udah. Tapi ini pergi sendiri karena tuntutan ini dan itu, maka itu jauh lebih berat. Artinya kemuliaan ada pada kalian semua. Kemudian yang kedua, sebagaimana Nabi tidak hanya mencintai Mekah tanah airnya, tapi juga Madinah tanah mukim dan kerjanya, maka cintailah bukan hanya Indonesia, tapi juga Hong Kong ini. Cintai ya. Artinya apa? Artinya mencintai itu apa? Artinya budaya di sini yang tidak bertentangan dengan agama kita itu diindahkan. Peraturan di sini harus diikuti. Budaya di sini itu harus juga kita hormati. Kalau yang baik kita juga ikuti. Nah, itu yang kedua. Mari kita syukuri keberadaan kita di Hong Kong ini. Ini kan ada yang beberapa tahun, belasan tahun, bahkan Bunda katanya udah 22 tahun di sini. Iya kan? Ada yang udah puluhan tahun mungkin di sini. Mari kita belajar mensyukuri apa yang menjadi takdir Allah bahwa kita berada di sini. Yang pertama tadi, budaya yang ada di sini itu disyukuri dengan kita mengikuti budaya di sini yang tidak bertentangan dengan agama kita. Karena saya lihat salah satu keberkahan menjadi TKI di Hong Kong adalah karena kita belajar Islam bukan hanya ritual di sini. Kita kan udah belajar ya ritual Islam dulu di Indonesia, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi tahu nggak bahwa peringkat Indonesia sebagai negara yang Islami itu salah satu yang terbawah. Sedangkan negara-negara seperti Hong Kong ini termasuk negara-negara dengan peringkat Islami yang paling tinggi. Selain Jepang, selain negara-negara Eropa. Jangan melembut dulu, tenang. Memang di sini aurat di mana-mana ya, babi di mana-mana, minuman keras di mana-mana. Tapi Islam itu kan bukan hanya ritual. Islam itu adalah nilai hidup. Apa itu Islam? Akhlakul karimah, akhlak yang agung. Dan itulah yang terlihat di Hong Kong, di Jepang, di Korea, dan di negara-negara Eropa. Kedisiplinannya, kebersihannya, ketepatan waktunya. Naik bis lo antri lurus. Terus kemarin ya, saya di mana? Di bandara. Jadi di bandara pertama turun ke Hong Kong. Saya kan pertama kali ke Hong Kong. Jadi turun ke Hong Kong, kemudian naik lift tuh, mau ke tempat stasiun yang ngantar. Nah, naik lift. Itu saya dengan budaya Indonesianya di kiri, semua orang di kanan, dan akhirnya orang di belakang itu gak jalan karena ketololan saya. Terus
Allah. Artinya apa? Itu kan budaya yang baik ya. Jadi kalau yang mau jalan lewat kiri karena buru-buru, kalau yang nggak buru-buru atau nggak bisa jalan karena sudah tua atau sakit, di sisi kanan. Itu kan budaya yang bagus, sangat islami. Nah, karena itu di Hong Kong manfaatkan untuk menjadikan Islam itu bukan hanya ritual, tapi juga gaya hidup. Ya kan? Antri dan untung karena itu nggak bisa dibuat-buat, itu harus latihan. Makanya orang para kekasih Allah itu semua kuncinya adalah riyadhah. Apa itu riyadhah? Riyadhah itu latihan. Harus latihan. Nggak bisa tuh orang tiba-tiba istiqomah antri, nggak ada. Kata Nabi Muhammad, istiqomah itu terbit dari sedikit demi sedikit. Nggak bisa tiba-tiba orang, oh penyabar, nggak bisa. Pasti dilatih. Latihan itu dalam tradisi tasawuf, para kekasih Allah menyebutnya riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan. Yang luar biasa menjadi biasa kalau dibiasakan. Maka kita di sini diajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Wah, mau ngerokok aja sulitnya minta ampun di sini. Iya kan? Kena denda. Kemudian buang sampah. Terus ini loh, lampu merah. Iya, mau nyebrang, nunggu lampu hijau buat menyeberang. Lu nak kosong lu, kata aku. Padahal kosong, lopot ngenteni. Iya, kosong ngapain nunggu? Iya, maksudnya itulah kan, Islam nggak itu? Itulah, kita hanya dididik. Saya tuh pas ngantri itu, tapi alhamdulillah jadi pembelajaran bagi saya bahwa ya seharusnya Islam itu begitu. Itu dari segi gaya hidup. Akhirnya kita belajar kan, pulang dari Hong Kong, Anda itu seperti pulang dari Mekah, makin Islami. Oh, asalkan menjaga kebiasaannya ya. Insya Allah. Jadi nanti Anda kalau udah pulang ke Indonesia, semoga menjadi TKI Hong Kong yang mabrur. Serius. Mabrur. Karena kenapa? Belajar Islam di sini. Iya enggak? Di sini disiplin waktu, antri, tidak telat. Oh, pokoknya semua bagus ini. Tapi kan Bib di sini Bib, masjid sedikit. Aurat di mana-mana. Nyari makanan halal susah. Justru itu juga pembelajaran buat Islam. Karena kenapa? Karena kata Nabi, yang paling besar pahalanya adalah orang yang ke masjidnya paling berat, paling jauh, paling banyak langkahnya. Jadi di sini kita mungkin sholat sulit, cari masjid repot. Bahkan di rumah aja kadang tadi ada yang curhat, di rumah aja sholatnya berat karena majikannya begini dan begitu kan. Tapi itulah justru yang menyebabkan Islam kita itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Karena ujian itu. Apalagi sampai disempetin ngaji loh. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah tidak akan memberikan azab kepada orang yang masih disempet-sempetin ngaji. Jadi insya Allah setelah ini nggak ada azab yang diturunkan ke teman-teman semua. Jadi alhamdulillah barokahnya di Hong Kong Islamnya makin kuat, ritualnya makin hebat, kemudian muamalahnya belajar dari kebiasaan orang di sini. Dibawa ke Indonesia dipanggil Bu Haji karena benar-benar kayak orang pulang haji. Karena apa bedanya orang pulang haji dan nggak pulang haji? Bukan gelar haji, bukan berangkat ke Makkah ke Madinah. Orang berangkat ke Makkah ke Madinah, tapi kalau pulang nggak menjadi lebih baik, itu mah bukan orang haji, hanya orang yang pernah traveling ke Mekah. Beneran, gelar hajinya palsu seperti oleh-olehnya. Oleh-olehnya bukan beli di tanah suci, belinya di tanah abang. Tapi pulang dari Hong Kong menjadi lebih baik.
Itu artinya mabrur. Gak dapat gelar haji. Jadi semoga itu yang pertama. Sekaligus yang kedua, yang pertama itu adalah cintai tempat mukim kita yaitu Hong Kong. Yang kedua, di sini ambil hikmahnya dengan belajar Islam lebih baik. Bukan hanya ngaji gini, tapi di jalanan itu menurut saya itu lebih pengajian daripada ini. Melihat orang-orang itu, wah serius. Ini dibanding Eropa dan Amerika, di sini lebih Islami. Soalnya kenapa? Saya pernah ke Amerika. Itu di Amerika ya. Saya pernah mau iseng bikin video foto pakai sarung. Itu pakai sarung paling ya 2 menit doang. Jadi saya pakai celana panjang, saya pakai sarungnya, di foto saya buka lagi. Paling 2 menit. Yang ngeliatin se-New York. Serius, dilihatin. Bahkan di subway, di kereta bawah tanahnya, itu saya diludahin. Karena mukanya terlalu Islami. Serius. Tapi di sini sarungan saya kemana-mana, nggak ada orang yang ngeliat. Sebagian kita cadaran. Tadi di mana tuh? Ya apalah namanya itu. Cadaran di mana-mana, nggak ada yang risih. Bahkan mungkin lebih Islami daripada Indonesia sini. Di Indonesia orang cadaran masih di stigma. Oh kalau cadaran begini, oh kalau cadaran begitu. Di sini nggak ada loh. Artinya apa? Itu keberkahan yang mari kita syukuri. Biar kita itu tidak suul adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, di sini kita belajar tentang 3 ukhuwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan baik. Apa 3 ukhuwah itu? Pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam. Di Hong Kong malah ngaji bareng-bareng gini, padahal waktu di Indonesia gak pernah ngaji bareng-bareng begini. Iya bener. Ukhuwah Islamiyahnya terjaga di Barkatil Hong Kong karena keberkahan Hong Kong. Pas we main HP. Yang kedua, karena kenapa? Ini penting. Karena kata Allah dalam salah satu hadis kursinya, itu ana inda dorni abdibi. Saya itu tergantung pradugamu kepada saya. Oh saya dikirim ke Hong Kong sama Allah jadi TKI. Kalau kita melihatnya dengan praduga yang baik, ini akan jadi keberkahan dan kebahagiaan bagi kita. Wong orang Madura aja itu bisa jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin karena husnudzon sama Allah. Husnudzon sama Allah. Akhirnya laku walaupun jual bensin di depan SPBU, bayangin. Habis baterai netek. Oke. Nyampe mana dah? Madura ya, bayangin. Jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Kalau di pintu masuk mending, pintu keluar. Tapi karena dia husnudzon kepada Allah, akhirnya orang yang antri males antri motor, lihat ada bensin eceran di pintu keluar, beli di sana. 3 anaknya sarjana. Karena apa? Karena husnudzon kepada Allah. Kalau secara hitung-hitungan ekonomi kan seharusnya enggak. Orang jual bensin eceran harusnya jauh dari pom bensin. Kalau perlu ya nggak ada pom bensinnya. Tapi itulah berkahnya. Karena kita husnudzon kepada Allah. Orang Madura ya, buka warung Madura di tengah-tengahnya Alfamart dan Indomaret. Kurang salah apa tuh? Tapi karena dia saleh, salahnya jadi berkah. Jadi begitu. Nah itu orang Madura, banyak orang Madura kan di sini. Orang Madura ke Hong Kong ngapain itu? Om bisa jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Jadi itu. Kemudian itu ukhuwah Islamiyahnya ya. Yang kedua, ukhuwah
watonia, persaudaraan sesama orang Indonesia. Kadang ya, itu kita justru semakin rindu Indonesia, cinta Indonesia, dan bersama dengan orang Indonesia karena kita tidak di Indonesia. Ya kan? Ini kalau di Indonesia pengajian ini saling gibah nih satu dengan yang lainnya. Wah, emak-emak tuh pasti saling gibah. Duduk bareng ini tapi saling gak cocok nih kadang kalau di Indonesia. Dan gibahnya bahkan sudah canggih, gak pakai mulut, pakai mata doang. Udah saling mengerti kode morsalnya tuh, saling tahu kode dajjalnya tuh. Bayangin. Tapi alhamdulillah karena keberkahan gak di Indonesia, kita alhamdulillah malah jadi saling cinta sebagai sesama orang Indonesia. Karena kenapa? Karena gak di Indonesia. Karena kita punya imajinasi bahwa sebagai sesama orang Indonesia kita ini saudara. Kalau di Indonesia gak sadar itu. Lagi-lagi saya mau cerita orang Madura nih. Madura mana? Madura. Karena saya orang Madura. Apa? Maduranya saya Madura swasta. Jadi orang Jawa Timur tapi bahasanya Madura. Jadi saya ini kan casingnya Padang ya. Padang pasir. Jadi saya ke Monas, cuek, naik motor. Di Monas itu ada Starling, Starbucks keliling. Biasanya yang jual orang Madura. Jadi kemudian kata dia, kopi, bang. Kan dia nggak tahu kalau saya orang Madura. Kata saya enggak, saya nggak mau minum kopi soalnya. Terus saya pergi, dia ngomong ke temannya pakai bahasa Madura, kempesin aja nanti bannya. Karena saya nggak beli kopinya. Saya ngerti karena orang Madura. Saya nolek pakai bahasa Madura. Ngapain kok sampai mau dikempesin bannya? Terus kata dia, tretan jibi. Saudara sendiri kata dia. Akhirnya dia salaman sama saya dan dia kasih saya air mineral gratis dan kopi gratis. Karena kenapa? Karena tahu orang Madura dan ketemunya tidak di Madura. Jadi bayangannya, ini saudara saya. Kita kan kalau di luar negeri makin ngerasa gitu, Pak. Bukan berarti gak ada masalah ya, namanya manusia ya, pasti ada masalah. Ada kadang kita gak suka sama ini, ada kadang kita tersinggung sama itu, ada. Tapi kalau di luar Indonesia itu jauh lebih terjaga uhuahnya sebagai watonia, sebagai orang Indonesia. Dan terakhir, uhuah insaniyah, persaudaraan sebagai sesama manusia. Lebih terjaga di sini, lebih terlatih di sini. Karena di sini banyak manusia yang bukan Islam dan bukan Indonesia. Dan kita akhirnya harus saling mentoleransi dengan mereka, saling menghargai mereka, saling menghormati mereka, sehingga iman kita sebagai orang Islam yang salah satunya ditekankan oleh Nabi Muhammad melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berkata, siapa yang bukan saudaramu dalam agama adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Terlatih di Hongkong, biasa ngurusin orang non muslim, biasa ngurusin orang yang tidak beragama, toleran kepada mereka, menghormati dan menghargai haknya, tetap cinta meskipun berbeda. Itu semua dilatih di sini karena keberkahannya jadi TKI di Hong Kong. Alhamdulillah. Jadi biar kita banyak-banyak bersyukur. Nah, kemudian kita itu berangkat ke sini itu kan karena keluarga ya. Antara keluarga itu orang tua, anak, suami, pokoknya keluarga. Dan keluarga itu adalah amanah yang begitu mulia yang Allah titipkan kepada kita. Karena itu di Al-Quran banyak sekali cerita tentang keluarga yang baik untuk kita teladani maupun yang buruk untuk kita ambil pelajaran. Ada cerita tentang
keluarga yang suaminya baik dan istrinya baik, yaitu keluarga Rasulullah. Istrinya Khadijah, suaminya Nabi Muhammad. Ada keluarga yang suaminya buruk, istrinya buruk, yaitu Fir'aun. enggak, bukan Fir'aun. Emang kayaknya Anda orang Islam sih. Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain sebagainya. Ada keluarga yang suaminya jelek, istrinya baik, Fir'aun dan Asia. Ada keluarga yang suaminya baik, istrinya jelek, Nuh, Lut dan lain sebagainya. Al-Quran itu banyak bercerita tentang keluarga dan berbagai macam keluarga disebut oleh Al-Quran. Bahkan ada keluarga yang sifatnya karena hatinya saling mencintai walaupun tidak satu darah. Namanya keluarga Ashabul Kahfi. Anak-anak muda yang hatinya saling mencintai walaupun tidak satu darah. Diabadikan menjadi nama satu surat, Suratul Kahfi, dan diabadikan dalam Al-Quran ceritanya. Ada satu surat bahkan namanya keluarga, surat Ali Imran, surat keluarga Imran. Di dalamnya cerita tentang keluarga Imran, bukan nabi, bukan rasul, tapi mulia karena keluarganya dijadikan keluarga yang mulia, dididik dengan baik. Ada keluarga Ibrahim yang diceritakan oleh Al-Quran dan kemudian diabadikan menjadi nama satu surat, yaitu surat Ibrahim. Beda cerita lagi nih. Ini ceritanya tentang poligami, nggak punya anak lama dan akhirnya mencintai anaknya hingga Allah menyuruh menyembelih agar kecintaan kepada anaknya tidak melebihi kecintaan dia kepada Allah. Ada berbagai macam keluarga. Ada kisah tentang keluarga Luqman Al-Hakim, diabadikan menjadi surat Luqman, tentang ayah dan anak. Di Ali Imran ada kisah tentang ayah, ibu dan anak. Imran, Hanan istrinya, dan Maryam anaknya, yang kemudian punya Nabi Allah Isa sebagai anak dari Maryam tanpa suami. Jadi Al-Quran itu banyak bercerita tentang kisah keluarga. Ada kisah keluarga Yusuf dan diabadikan menjadi nama surat, surat Yusuf, tentang seorang ayah yang punya anak banyak dan semua anaknya durhaka kecuali satu, yaitu Yusuf. Jadi Al-Quran itu mengabadikan kisah-kisah keluarga karena bagi Al-Quran keluarga itu yang pertama dan utama. Sebelum negara, sebelum desa, sebelum kampung, sebelum kota, sebelum dunia, itu pertama adalah keluarga. Bahkan kata Nabi, baik-baiklah kepada keluargamu. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya manusia adalah yang baik kepada keluarganya, dan aku adalah manusia yang terbaik kepada keluarganya sebagai teladan bagi keluarga dimanapun. Bahkan Nabi itu saking baiknya sama keluarganya sehingga ketika Khadijah meninggalkan Nabi karena wafat, Nabi itu terus mengingat Sayyidah Khadijah. Sehingga kalau ingat kepada Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad nyembelih domba dibagikan ke teman-temannya Sayyidah Khadijah dagingnya. Tiap ingat Sayyidah Khadijah, nyembelih domba dibagikan dagingnya ke teman-temannya Sayyidah Khadijah karena kerinduan kepada Sayyidah Khadijah. Nyebut Sayyidah Aisyah Humairah yang pipinya kemerah-merahan, ungkapan cinta. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita diajarkan oleh Al-Quran untuk menjadikan keluarga kita itu sebagai keluarga yang mulia, bahwa keluarga itu yang utama bagi kita. Dan insya Allah kita semua kesini karena keluarga. Termasuk kita, termasuk saya sendiri kesini ya karena keluarga.
karena ingin mendapatkan keberkahan bagi keluarga saya. Bayangkan, kita karena keluarga kesini, tapi dengan meninggalkan keluarga. Meninggalkan keluarga yang begitu dicintai untuk keluarga. Betapa indahnya apa yang kita lakukan. Karena itu, kita dididik dalam Islam untuk bagaimana menjadikan keluarga itu yang utama dan menjadikan keluarga itu sebagai yang pertama kali kita atur sebelum kita mikirin yang lain. Nah, bagaimana kita mensukseskan keluarga itu? Yang pertama tadi, di sini cari rezeki, jangan cari duit. Agar ketika dikirim ke keluarga itu jadi daging, bukan jadi dosa. Ingat ya, kalau di sini dapatnya dengan sesuatu yang haram, maka ketika dikirim ke keluarga itu dampaknya besar. Kata Nabi, satu haram masuk ke tubuh kita, maka ribuan kemuliaan hilang. Ada orang yang selama 14 tahun nggak dikasih keluar rumah, cuma dikasih makanan yang halal oleh bapaknya. Setelah umur 14 tahun, dia diajak ke pasar. Kemudian dia bisa bilang, oh ini ahli surga, ini ahli neraka. Dari mana? Kelihatan dari wajahnya. Ada yang bersinar, ada yang gelap. Besoknya dibawa lagi sama ayahnya, wahai anakku, mana yang bersinar, mana yang gelap dari orang di pasar sekarang? Nggak tahu ayah. Lu kok bisa? Karena nggak bisa ngeliat. Usul punya usul. Ternyata kemarin pas diajak ke pasar, anaknya itu makan korma yang jatuh di tengah pasar, dan itu bukan haram, itu istilahnya subhan, nggak jelas statusnya halal atau haram. Dia ambil, dia makan, hilang kemudian 14 tahun. Artinya yang haram itu kata Nabi, pertama bikin bodoh. Sesuatu yang haram itu bikin bodoh. Jadi kalau kita kayak ngerasa ngelek-ngelek kalau berpikir, coba cek diri kita. Kemudian yang kedua, ini selain dosa ya, yang haram ini, selain dosa, dampaknya bagi jiwa kita. Kayak kita minum air nih, ini kan baik bagi tubuh kita. Kalau airnya halal, baik bagi jiwa kita. Jadi pasti ada dampaknya. Bohong kalau gak ada dampaknya, karena yang fisik aja berdampak, apalagi yang batin. Kemudian yang kedua, yang satu bikin bodoh, yang kedua bikin doa tidak diterima oleh Allah. Ini kata Nabi Muhammad. Orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, doanya sulit diijabah oleh Allah. Makanya kalau ada ibu-ibu di sini semua berdoa, tapi kok gak dikabul-kabulkan, coba cek duitnya deh. Jangan-jangan kemarin makan rendangnya rendang babi. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, sesuatu yang haram itu akan membuat kita condong kepada keburukan. Diajak haji susah, diajak maksiat gas, diajak keburukan oke, diajak kebaikan enggak. Maka yang kedua adalah hati-hati dengan apa yang kita kirim. Pastikan kehalalannya, terlebih ketika terkait dengan anak. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjaga keluarga yang baik? Ku anfusakum, jaga dirimu dulu dari keburukan, baru jaga keluargamu. Cukup, kita gak perlu jaga ini komunitas, gak perlu jaga tetangga, gak perlu. Kata Al-Quran, yang penting itu jaga dirimu dan keluargamu. Mau Indonesia gak terjaga, Hongkong gak terjaga, tetanggamu maksiat, terserah. Tugas dari Allah yang utama itu adalah jaga diri dan keluarga. Menjaga keluarga utamanya adalah dengan mengawali jaga dari diri kita sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu sebagai pembawa perubahan dimulai dari dirinya sendiri. Makanya beliau suri tauladan, sebelum nyuruh orang beliau melakukan. Nggak kayak bapak-bapak di Indonesia sambil ngerokok ngomong, kamu jangan ngerokok nak, cukup bapak yang ngerokok. Ya nggak masuk. Dirinya hanya melakukan, kok nyuruh orang lain. Maka awali dengan diri kita sendiri. Tanpa mengawali diri kita percuma.
Makanya kata Jalaluddin Rumi itu seorang kekasih Allah, ulama, beliau katakan begini, ketika saya pintar, saya ingin mengubah orang lain. Tapi ketika saya bijaksana, saya ingin mengubah diri saya sendiri. Sama kayak teori gelas kalau kosong nggak bisa isi gelasnya orang lain. Kalau kita ingin keluarga kita baik, diawali dari diri kita. Terlebih seorang perempuan ini tonggaknya keluarga. Kalau perempuannya baik, keluarganya baik. Kalau perempuannya nggak baik, insya Allah keluarganya juga nggak baik. Karena perempuan ini madrasatul ula, sekolah pertama bagi keluarga itu. Yang nata semuanya perempuan, yang ngedidik perempuan, semuanya itu perempuan. Yang sholat di rumah perempuan, kalau laki-laki sholatnya di masjid, banyaknya di luar rumah. Semua itu di perempuan. Jadi tipsnya adalah ku anfusakum, jagalah dirimu dari api neraka. Baru kemudian keluarga. Jadi diri ini sebagai teladan untuk keluarga kita, sehingga keluarga kita itu akan menjadi panutan yang memanut kepada kita sendiri. Kemudian yang keempat, modal agar keluarga baik-baik saja, maka dijelaskan dalam suratul Ahzab ayat ke-6, utamakan iman. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, jangan sampai cinta anak, cinta suami, cinta orang tua melebihi cinta kita kepada Allah. Maka yang utama ditanamkan adalah iman, karena iman itu yang akan mengontrol kita. Makanya yang akan mengontrol kita itu iman. Orang kalau gak punya iman, mungkin baik di mata orang lain, tapi tidak akan baik di mata Allah. Karena di mata orang lain dia baik untuk pencitraan. Karena itu kata Sayyidina Ali, kalau pengen ngelihat orang, kalau kamu pengen tahu siapa kamu, lihatlah dirimu di cermin saat sendiri. Ketika gak ada orang, gak ada pencitraan, kelakuanmu seperti apanya, itu udah kamu. Kalau sekarang lebih gampang, siapakah kamu? Lihat FYP TikTokmu. Kalau kebanyakan cewek joget-joget, siapakah kamu? Lihat HPmu. Kalau ada judi online, kemungkinan besar kecil masuk surga. FYP TikToknya maksiat semua. Nah, kalau FYP-nya ada Habib gimana? Tergantung. Maksiat terus FYP. Pas ada saya ceramah, astagfirullah di scroll. Ada Habib. Enggak ya, imbang maksiat sama taat. Jadi lihatlah diri kita, karena itu yang menentukan. Maka kata Al-Quran, utamanya iman. Iman itu pada diri dan kepada orang lain, kepada keluarga kita, orang tua kita, suami kita, anak kita dititipkan iman. Karena itu yang akan menjaga dia. Kenapa iman akan menjaga dia? Karena orang kalau udah beriman, dia sadar anta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarah. Dia akan hidup dengan kesadaran seolah dia melihat Allah, atau kalau tidak Allah melihat dia. Dia yakin, sehingga dia gak akan main-main hidup. Karena dia tahu Allah melihat saya. Bekerja pun dia baik, karena bekerja bukan mencari muka di depan bos, bukan mencari muka di depan CCTV, tapi mencari muka kepada Allah. Dan Allah tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kalau bos kita, juragan kita, perusahaan kita, itu bisa mengecewakan kita. Bahkan seni paling sederhana untuk menyakiti hati kita sendiri adalah dengan berharap kepada manusia lain. Banyak yang kecewa kayaknya ya. Artinya apa? Artinya mari kita tanamkan iman itu. Sekecil-kecilnya adalah, nah ini oleh-oleh dari sesi pertama. Saya gak punya materi ini, tapi sesi pertama tadi yang ngasih tahu. Sekecil-kecilnya adalah jaga sholat. Karena tadi ada yang tanya, Bib, gimana ya Bib? Juragan saya tidak
membuka diri untuk saya sholat seenaknya, iya kan? Nah, saya kasih tip. Pertama ya, gini, pokoknya jangan tinggalkan sholat. Saya titip itu aja. Pokoknya seburu-burunya Anda, punya sebangsa-bangsanya Anda loh, sholat. Karena kenapa? Puasa bisa gak puasa kalau sakit, kalau lagi di perjalanan, kalau lagi haid gak puasa. Sholat, haji bagi yang mampu, kalau miskin jangan haji. Zakat bagi yang mampu, kalau belum sampai ke takarannya ya gak usah zakat. Tapi kalau sholat, mau sakit, mau perjalanan, mau miskin, apapun keadaannya sholat. Pokok sholat. Dengan sholat berarti kita menjaga satu kabel kita dengan Allah. Artinya Allah masih akan mengontrol kita. Allah melihat kita, Allah melindungi kita. Karena sholat itu mi'rajul mu'min. Sholat itu pertemuan kita dengan Allah. Dan sholat itu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau sholatnya bocor, yang lainnya pasti berantakan. Maka jaga sholat. Tapi kadang kondisinya gak ideal di Hongkong, kaitannya dengan majikan dan lain sebagainya. Maka ittaqullah mastata'tum, kata Al-Quran. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Yang penting jangan ditinggalkan. Bib, saya kalau sholat berdiri, majikan saya nyangkanya saya ngapain? Duduk aja. Pokok lakukan dengan segala keminimalannya. Kecuali udah mengganggu sholatnya ya. Bib, saya sholat Bib, tapi majikan saya kalau melihat saya ruku kayaknya aneh. Jadi kalau saya sholat gak pakai ruku, langsung sujud Bib. Baru itu aneh. Itu bukan sholat, udah yoga, pilates. Tapi sholat ini gak ada yang berat. Insya Allah sholat itu paling lama 5 menit. Berdasarkan wajah Anda semua ya. 5 menit. Bahkan bagian sini kayaknya 3 menit nih. Iya. Apa? Oh repot, sembunyi-sembunyi. Nabi pernah sholat sembunyi-sembunyi. Pokok jaga, biar Allah menjaga. Iya, biar Allah menjaga. Itu doanya para kekasih Allah. Ya Allah, undur ila abdi. Ya Allah, lihat ke saya. Cara mintanya Allah dengan sholat. Laporan tiap hari 5 kali. Ya Allah, saya ada loh, tolong urus saya. Maka jaga sholat itu seminimal-minimalnya iman. Karena kata Nabi Muhammad, sholat itu pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Orang kalau udah gak sholat, itu berarti kafir dia. Maka tolong jaga ini. Bukan hanya jaga pada kita, keluarga kita. Kalau bisa teman-teman kita diingetin soal ini. Dengan semampu kita, seminimal-minimalnya, dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Yang penting sholat dulu, agar Allah mengurusi kita. Nanti urusannya gimana? Allah yang atur. Gak usah kita yang mikirin. Jadi selanjutnya itu adalah jagalah keluarga kita dengan iman. Karena dengan iman itu maka walaupun kita berjauhan LDR, maka insya Allah iman itu yang akan menjaga dia. Iman dia kepada Allah bikin dia gak aneh-aneh, dan Allah jadi ngurusin dia, gak membiarkan dia. Dan juga sebagaimana dalam Suratul Qasas ayat ke-26, walaupun LDR tapi komunikasi untuk silaturahmi dan musyawarah harus terus dijaga. Kata Allah dalam Al-Quran, surat Yusuf dan suratul Qasas, musyawarah itu harus terus terjaga, komunikasi harus terus terjaga. Jangan ngambil keputusan sendiri. Oh, karena saya kerja sendiri, saya gak izin suami mau ngapa-ngapain, gak boleh. Oh, karena uang saya, keputusan kepada anak saya ambil sendiri, gak boleh. Tetap kita harus bermusyawarah. Itu ajaran dalam Islam.
Meskipun hasilnya gimana-gimana, yang penting dijalani musyawarahnya. Hormati dan berikan hak dan kehormatan siapa saja, entah itu anak, entah itu suami, entah itu orang tua. Pokoknya hormati, hargai dan berikan haknya. Yang utama adalah dengan musyawarah, dengan silaturahmi, dengan tetap menjaga komunikasi bersama mereka. Dan pada akhirnya, jadi mari kita kembalikan niat kita sebagaimana niat suci di awal kita berangkat ke Hongkong. Niatnya dibersihkan. Kalau sudah bersih ditetapkan. Karena orang kalau udah punya niat yang baik, kata Nabi, niatul mu'min khairun min amali. Niat itu lebih baik dari amal. Karena kenapa? Karena amal, kalau niatnya tidak baik, masih bisa geser kemana-mana. Misalnya Al-Quran katakan, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, yang niatnya untuk dipuji oleh orang lain. Kemudian Al-Quran juga katakan bahwa orang yang berzakat, bersedekah, berbagi, tapi untuk mendapatkan pujian dan merendahkan orang lain, maka tidak ada gunanya. Segala sesuatu itu kembali kepada niat. Maka mari kita kembalikan niat. Misalnya, saya kebelet nih. Kemudian di sana ada kamar mandi di pintu butik misalnya. Saya niatnya mau ke kamar mandi, maka jalannya sesulit apapun saya akan jalani. Wah, permisi. Terus yang kedua, di kanan kiri ada yang manggil, saya gak peduli. Karena niatnya udah mau ke sana. Udah kebelet. Begitu juga kita di Hongkong, mari tata niat. Kalau udah baik niatnya, terus pegang niat. Karena di sini itu kan banyak godaan. Setan berkeliaran, tarikan maksiat di mana-mana. Maka yang bisa menyelamatkan adalah niat. Kalau niatnya baik, semua itu gak akan terhiraukan oleh kita, gak akan mengganggu kita. Karena itu kembalikan niat yang baik itu kepada kita, agar kemudian di sini itu ada gunanya. Bukan sekedar nyari duit. Karena kalau sekedar nyari duit, yang didapat capek. Tapi kalau nyari rezeki, yang didapat adalah keberkahan. Kalau udah berkah, beres. Udah semuanya beres kalau udah berkah. Mau ngapain aja di sini beres. Karena udah berkah. Allah yang jaga. Orang itu kalau hidupnya berkah, Allah yang jaga. Udah niat maksiat aja dibelokin sama Allah. Niat mau kemana maksiat, tiba-tiba ban motornya meletus, ban mobilnya meletus, Maps-nya tiba-tiba kehabisan sinyal, ada aja cara Allah untuk memalingkan kita dari kemaksiatan. Dan itu utamanya tentang iman, tentang sholat, tentang mengkonsumsi segala yang halal dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar. Iya, jadi kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan, monggo, mau tanya, cerita apapun terkait dengan tema, tidak terkait silakan.